Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dari metode mata kuliah Logika Fuzzy. Di sini terdapat jurnal yang sudah disediakan pada tabel. Saya akan menjelaskan nilai hitung manual dari jurnal tersebut dan saya bandingkan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Buat jurnal yang saya ambil dengan judul menentukan kualitas air sumur bor menggunakan metode Fuzzy-Sugeno. Masuk saja kita pada pendahuluannya. Warga yang memiliki sumur bor di lingkungan Jalan Bliton Timur Belawan sering mengalami keluhan penyakit kulit, yaitu gatal-gatal. Tetapi, ada beberapa warga yang tidak mengalami penyakit kulit, seperti gatal-gatal, meskipun tinggal di lingkungan yang sama, dan memiliki sumur bor juga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penerapan metode Fuzzy-Sugeno dalam penentuan kualitas air sumur bor. Lanjut, kita masuk ke dalam metode penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data air sumur bor dibawa ke laboratorium. Teknik pengumpulan datanya ada observation atau pengamatan, interview atau wawancara, library research atau penelitian perpustakaan, dan sampling. Hasil dan pembahasannya. Pada pembahasan ini, peneliti menggunakan metode Fuzzy-Sugeno dalam menentukan kualitas air sumur bor di lingkungan Jalan Bliton Timur Belawan menggunakan Fuzzy-Sugeno dikarenakan menguraikan nilai-nilai kriteria sehingga didapatkan analisis kualitas air sumur bor yang layak dipakai. Kita lanjut. Penerapan metodenya. Dalam perancangan sistem yang akan dirancang menentukan kualitas air sumur menggunakan metode Fuzzy-Sugeno, di mana dalam konsep Fuzzy-Sugeno diperlukan kriteria-kriteria dan nilai bobot setiap kriteria untuk melakukan perhitungan sehingga dapat alternatif yang terbaik untuk menentukan kualitas air sumur. Adapun langkah-langkahnya, mendefinisikan input dan output. Di sini ada tabel input dan output pada penentuan kualitas air. Satu, penentuan kualitas air sumur bor, kriterianya pH. Dan untuk input dan outputnya itu kita ambil input ke pH, kriteria TDS kita ambil input, warna air itu input, kualitas air itu output. Pada proses pemilihan kelas peminatan ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu pH, TDS, kekeruhan, yang dapat disusun himpunan Fuzzy-nya, yaitu variabel pH yang memiliki 3 variabel logistik, yaitu dengan rentang nilai sebagai berikut: A. Asam dengan batasan 0 sampai 7, B. Netral dengan batasan 6 sampai 8, C. Basah dengan batasan 8 sampai 14. Yang kedua ada variabel TDS yang memiliki 3 variabel, yaitu dengan nilai sebagai berikut: A. Baik dengan nilai 0 sampai 500 ppm, B. Cukup dari nilai 300 sampai 1000 ppm, C. Tidak baik dengan batasan lebih dari 900 ppm. Yang ketiga, variabel warna air yang memiliki 2 variabel, yaitu sebagai berikut: A. Tidak berwarna lebih kurang 1 TCU, B. Berwarna dengan nilai 125 TCU.
Pembentukan fungsi keanggotaan variabel pH. Di sini ada variabel pH. A data yang memiliki adalah 0 sampai 8,5 dan 14 yang dapat dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu asam, netral, basah. Himpunan fuzzy rendah akan memiliki domain 3 dan 7 dengan derajat keanggotaan asam tertinggi sama dengan 0, terletak pada nilai 7. Himpunan fuzzy asam ini dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati netral apabila nilai 7 apabila melebihi nilai 7. Fungsi keanggotaan untuk himpunan asam terlihat pada gambar 1 dan dinyatakan dalam persamaan 1. Sini ada rumus dari variabel pH. 1 sama dengan A kurang dari 2 7 kurang X per 4 sama dengan 3 kurang dari A kurang dari 7. 0 sama dengan A lebih dari 7. Variabel TDS. A data yang dimiliki adalah 300, 500, 900, dan 1000 yang dapat dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu baik, cukup, dan tidak baik. Himpunan fuzzy baik akan memiliki domain 300 sampai 500 dengan derajat keanggotaan baik tertinggi sama dengan 1, terletak pada nilai 0. Himpunan fuzzy baik ini dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati cukup apabila melebihi nilai 500. Fungsi keanggotaan untuk himpunan baik terlihat pada gambar 2 dan dinyatakan dalam persamaan 4. Rumus dari variabel TDS 0, A ini besar dari 500 kurang X per 500 kurang A, 0 kecil dari A kecil dari 500 1. A sama dengan 0. Tentu saja kita masuk ke variabel warna air. Sini ada variabel warna air, ada 2, tidak berwarna dan berwarna. Pada variabel warna air, data yang dimiliki adalah 1 dan 125 yang memiliki 2 himpunan fuzzy, yaitu tidak berwarna dan berwarna. Himpunan fuzzy tidak berwarna akan memiliki domain 1 sampai 50 dengan derajat keanggotaan rendah tertinggi sama dengan 1, terletak pada nilai 50. Fungsi keanggotaan untuk himpunan berwarna terlihat pada gambar 3 dan dinyatakan dalam persamaan 7. Rumus dari variabel warna air 0 A lebih dari 50 kurang A per 50 0 kecil dari A kecil dari 50 1 A sama dengan 0. Kita masuk ke inferensi fuzzy. Lanjut, kita masuk ke tabel rules. Kita di sini ada 5 rules. Rule 1, if pH asam NTDS baik N warna air tidak berwarna dan kualitas sama dengan berkualitas. Rule 2, if pH asam NTDS cukup N warna air tidak berwarna dan kualitas sama dengan berkualitas. If pH asam NTDS tidak baik N warna air tidak berwarna dan kualitas sama dengan berkualitas. If pH asam NTDS baik N warna berwarna dan kualitas air sama dengan berkualitas. If pH asam NTDS cukup warna air berwarna dan kualitas air is berkualitas.
Adapun hasil dari jurnal tersebut ada variabel rules, pH, TDS, warna air, kualitas, pH, TDS, warna air, kualitas. Rules 1, pH-nya asam, TDS-nya baik, warna airnya tidak baik, kualitas berkualitas, kualitasnya berkualitas, pH-nya 0, TDS-nya 0,4, warna airnya 0,66, kualitasnya tidak berkualitas. Rules 2, pH-nya asam, TDS-nya cukup, warna airnya tidak baik, kualitasnya berkualitas, pH-nya 0, TDS-nya 0, warna airnya 0,66, kualitasnya tidak berkualitas. Rules 3, pH-nya asam, TDS-nya tidak baik, warna airnya tidak baik, kualitasnya berkualitas, pH-nya 0, TDS-nya 0, warna airnya 0,66, kualitasnya tidak berkualitas. Rule 4, pH-nya asam, TDS-nya baik, warnanya berwarna, kualitasnya berkualitas, pH-nya 0, TDS-nya 0,4, warna airnya 0, kualitasnya tidak berkualitas. Rules 5, pH-nya asam, TDS-nya cukup, warna airnya berwarna, kualitasnya berkualitas, pH-nya 0, TDS-nya 0, warna airnya 0, kualitasnya tidak berkualitas. Dan itulah hasil hitung manual dari jurnal tersebut. Dan selanjutnya menghitung menggunakan aplikasi MATLAB. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Baiklah, kita masuk ke dalam jurnal untuk MATLAB-nya. Di sini ada 3 variabel dari jurnal tadi. Untuk variabel input ada variabel pH, TDS, dan warna air. Dan untuk variabel output ada kualitas air. Itu variabel pH-nya ada 3 variabel juga, ada asam, netral, dan basa. Itu variabel asam, nilai dari parameternya min 5,6, 0, dan 7. Variabel netral 6, 7, dan 8. Untuk variabel basanya 8, 14, 19,6. Kita masuk ke variabel TDS. Di dalam variabel TDS ada 3 variabel, baik, cukup, dan tidak baik. Untuk variabel baik, maka nilai varams-nya min 400, 400, 0, dan 500. Untuk variabel cukupnya, nilainya varams-nya 300, 650, dan 1000. Untuk variabel tidak baiknya 800, 900, 1040, dan 1360. Masuk kita ke variabel warna air. Di sini terdapat 2 variabel dalam variabel warna air, yaitu tidak berwarna dan berwarna. Dari variabel tidak berwarna, nilai varams-nya adalah min 50,3, 0, dan 50. Untuk variabel berwarnanya 50, 125, 166,7. Kita masuk ke output kualitas air. Kualitas airnya 1. Oke. Kita masuk ke dalam rules-nya. Di sini terdapat 18 rules. Rule 1, if pH is asam and TDS is baik and warna air is tidak berwarna dan kualitas air is berkualitas. Rules 2, if pH is asam and TDS is cukup and warna air is tidak berwarna and kualitas air is berkualitas. Rules 3,
if pH asam, N TdS is baik, N warna air is berwarna, N kualitas air is berkualitas. Terus 4, if pH is asam, N TdS is baik, N warna air is berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Terus 5, if pH is asam, N TdS is cukup, N berwarna air is berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Terus 6, if pH is asam, N TdS is tidak baik, N warna air is berwarna, dan kualitas is berkualitas. Terus 7, if pH is asam, N TdS is baik, N berwarna is tidak berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Terus 8, if pH is asam, N TdS is cukup, N berwarna warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is tidak berkualitas. Terus 9, if pH is asam, N TdS is baik, N warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is tidak berkualitas. Rule 10, if pH is netral, N TdS is baik, N warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Rule 11, if pH is netral, N TdS is cukup, N warna air is berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Rules 12, if pH is netral, N TdS is cukup, N warna air is berwarna, dan kualitas air is tidak berkualitas. Rules 13, if pH is netral, N TdS is tidak baik, N warna air is berwarna, dan kualitas air tidak berkualitas. Rules 14, if pH is netral, N TdS is tidak baik, N warna air is berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Rules 15, if pH is netral, N TdS is tidak baik, N warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Rules 16, if pH is basa, N TdS is baik, N warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is berkualitas. If pH is basa, rules 17, if pH is basa, N TdS tidak is baik, N warna air is berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Rules 18, if pH is basa, N TdS is baik, N warna air is tidak berwarna, dan kualitas air is berkualitas. Lalu kita masuk ke dalam rulesnya. Ini dari variabel pH adalah 7, untuk variabel TdS adalah 300, dan untuk variabel warna air adalah 17. Dan hasilnya adalah 1, sama dengan hasil dari variabel manual tadi. Dan untuk surface-nya adalah ini, untuk pH, dan TdS ini untuk surface TdS, dan untuk surface warna air adalah ini. Cukup sekian dari saya mengenai jurnal MATLAB dan manual dari Faji Sugeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.